Saya Saya record di stop tempat di saya sini ya. ya. Jadi selamat malam, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Hari ini tanggal 19 Januari 2021 dan kita masih di bulan Januari. Dan kalau kita lihat ternyata bulan berganti sangat cepat. Anda coba aja lihat ya. Bentar lagi mungkin sudah masuk ke Februari. Ya, karena hari ini sudah tanggal 19. Padahal seolah-olah baru ganti kalender ya. Rata-rata ganti kalender ya. Kalau saya sih tidak ya. Karena tempat saya tidak menggunakan kalender. Kalender saya sekarang di handphone ya. Google Calendar namanya ya. Kalender serba serba apa ya? Serba terpakai gitu. Fungsinya banyak jadinya ya. Saya tidak tahu apakah Anda aktif menggunakan kalender atau tidak. Dan kalender juga apa ya? Punya fungsi reminder ya. Ini yang meditasi juga perlu apa ya? Perlu reminder karena kegiatan cukup banyak ya. Jadi ya bisa lupa-lupa juga. Ya, bukan berarti yang meditasi tiba-tiba memorinya jadi bagus, tapi memori tetap ada peningkatan ya. Tapi saya juga merasa entah kenapa sudah sekian lama meditasi konsisten, tetap saja ada hal yang saya lupa gitu kan. Hmm, menurut saya sih wajar lah ya, karena hal yang harus diingat terlalu banyak. Namun hal yang jarang saya lupa adalah napas, karena saya ini komitmen untuk mempraktikkan napas berkesadaran, ya sesuai dengan anjuran Buddha yaitu dalam Sutta Anapanasati. Kalau Anda lihat istilah anapana ini saya lagi cari tahu sebenarnya kandungan apa sih yang ada di dalam anapana ya. Anda bisa lihat Pancasila Buddhis pada sila pertama. Nah, sila pertama juga di situ disebutkan panatipata, ada pananya ya. Jadi anapana itu kalau anapana berarti napas masuk, napas keluar, ya. Kalau panatipata ya, pana itu yaitu artinya juga makhluk hidup. Jadi makhluk bisa hidup karena dia napas. Ya, jadi itu napas ini adalah elemen krusial, elemen penting dalam hidup manusia. Oleh karena itulah zaman India kuno itu dipakai sebagai objek paling utama. Ya, jadi semua orang harus melewati teknik napas. Ya, kalau teknik napas Anda tidak kuasai dengan baik, ya menurut saya progres Anda agak susah. Ya, karena ini adalah objek yang Anda bawa selama 24 jam. Ya. Jadi karena kemudahan inilah jadi dipakai. Dan Buddha ini kalau mengajarkan meditasi saya rasa lebih bersifat praktis. Praktis artinya sesuatu yang mudah dilaksanakan. Sesuatu yang Anda nggak punya alasan ya. Anda tidak punya It's 20 alasan. hours. Jadi menggunakan objek, menggunakan teknik yang Anda tidak punya alasan untuk menolak untuk melakukannya atau mencari alasan tidak mau melakukannya. Makanya di dalam Satipatthana disebutkan ada caranya duduk, ya, ada caranya berdiri, berjalan, berbaring. Nah, itu aktivitas yang Anda lakukan setiap hari. Dan semua itu dibarengi dengan napas. Melalui napas sadari duduk. Ya, melalui napas Anda sadari sedang berdiri. Melalui napas Anda sadari sedang berjalan. Melalui napas Anda sadari
sedang berbaring. Jadi napas ini sebagai kunci utamanya ya, apa ya, penyambungnya gitu. Jadi jangan jangan lupakan napas ya. Kalau zaman sekarang ada yang namanya handphone ya. Handphone itu kalau dulu orang bilang portable ya, portable telepon. Portable itu berarti bisa dibawa kemana-mana. Ya makanya disebut portable ya. Nah sekarang kita juga punya portable, portable practice. Portable arti bahasa Indonesianya apa ya? Ya saya tidak tahu lah ya. Yang penting portable artinya sesuatu yang Anda bawa kemana-mana. Anda kemana-mana Anda bawa. Ya, jadi kalau ada alat yang Anda bawa kemana-mana, kenapa Anda tidak pakai buat latihan? Ya. Dan kalau misalnya Anda sudah mahir, selalu bisa kembali ke napas, kualitas hidupmu akan mulai pelan-pelan berubah. Ya, Anda akan melihat kekuatan Anda memilih lebih besar ya, memilih tetap bahagia atau memilih tetap menderita. Jadi ada suatu kekuatan baru, kekuatan memperhatikan napas, kekuatan memilih ya, the power ya, to choose untuk memilih. Jangan dipilihkan ya. Kalau yang dipilihkan berarti Anda dipilihkan oleh si kebiasaan atau habit ya. Kebiasaan itu yang kayak hantu gitu. Ya, dia lakukan sesuka hati gitu. Nah, malam ini saya mau bicara tentang how to fight ya. Fight ini saya tidak tahu mau terjemahkan dalam bahasa Indonesia apa ya. Fight ini mungkin orang bilang berantem kali ya. Bukan cuman berantem tapi apa ya? Bergelut gitu lah. Ya. Bergelut, berantem ya. Tapi kok judulnya aneh ya. Mengajarkan bagaimana bergelut gitu ya. Bagaimana berantem gitu. Um, saya lagi pikir um, semua orang pernah mengalami situasi seperti itu. Ya, jadi maksudnya di sini adalah um, suatu kondisi ketika pikiran ini kalau kita bicara bertengkar ya, bertengkar lah ya saya bilangnya bertengkar. Kalau kita bicara bertengkar berarti ada lawannya ya, ada lawan, ada musuh, ada pihak lain. Nah sekarang kalau dalam konteks meditasi, sekarang musuhnya adalah diri sendiri. Jadi Anda bertengkar sama diri sendiri, Anda berantem, Anda saling baku hantam dengan diri sendiri. Ya, artinya adalah dengan pikiran Anda sendiri. Nah, sekarang contoh saja, kalau hari ini Anda bekerja, ya, ke sekolah atau pergi belanja atau mengerjakan proyek. Nah, ketika sedang mengerjakan proyek lalu ada orang yang berbicara kurang enak gitu ya, kurang bersahabat. Nah, ketika orang tersebut berbicara kurang bersahabat, barangkali keinginan Anda paling pertama adalah menghantam dia gitu atau menghajar dia orang bilang ya. Yang penting Anda harus balas gitu. Karena dunia ini dibangun dengan kalau Anda berani memukul saya ya saya pukul balik ya. Begitu ya. Kalau Anda berani mengganggu saya ya saya hajar kamu kembali. Jadi itu yang sebetulnya suatu pola yang terjadi. Tapi ada um, kalau Anda ketika ada orang mengejek atau berkata yang kurang enak, nyaman didengar, lalu Anda balas, efeknya itu akan menciptakan suatu pola di dalam pikiran Anda.
Bisa bisa jadi adalah pola itu yang berjalan pada saat itu, ya. Yang pernah saya bilang, ada program, ya, ada software nih, ada aplikasi yang sedang berjalan di kepala Anda. Ketika dia tiap kali menjalankan programnya, dia akan memperkuat program itu. Jadi kalau ada orang yang mengejek Anda, lalu Anda balas dengan ejekan lagi, berarti Anda sedang memperkuat program tersebut, yaitu program membalas dengan kejam, program menggunakan kata-kata kasar, ya. Lalu kalau kita periksa baik-baik, kenapa sih orang yang mengejek Anda, lalu Anda mau mengejek dia kembali? Kenapa Anda mau balas gitu? Jadi ini suatu pertanyaan kepada Anda. Kenapa harus kamu balas yang sama? Ya, karena Anda merasa diperlakukan tidak adil. Adil adalah saya balas setimpal yang sama. Kamu pukul saya sekali, saya harus balas kamu dengan pukulan yang sama. Bila perlu lebih. Ya, kamu pukul sekali, saya pukul 2 kali. Ya, pembalasan lebih kejam daripada salah ya. Ya, pembalasan lebih kejam ya. Biasanya orangnya maunya begitu. Karena apa juga? Karena kita akan merasa setelah saya balas, saya akan merasa lebih tenang, saya akan merasa lebih adil, penderitaan saya akan berkurang kalau saya sudah balas dia. Benar nggak? Jadi demi membuat hati Anda menjadi lebih adil, merasa hati lebih tenang ya karena sudah balas. Ya, karena ada orang seperti itu, sebelum dia balas, dia istilahnya bokamguan gitu ya. Bokamguan itu nggak tahu nih bahasa Hokkien ya, bahasa Indonesianya, nggak rela atau apa ya, bokamguan gitulah. Tidak puas Bante. Tidak puas ya. Jadi sebelum saya balas, saya tidak akan pernah puas. Jadi kepuasannya adalah dengan melukai orang lain. Saya akan puas ketika saya melukai kamu. Ya, penderitaan saya akan berkurang apabila saya berhasil melukai kamu. Tapi kalau kita lihat baik-baik, sebetulnya lukanya tambah parah sebetulnya. Jadi ada salah persepsi di situ. Ya, salah persepsi bahwa dengan menghantam dia, membalas, memukul dia kembali, ya saya akan mendapatkan kedamaian. Saya akan mendapatkan keadilan. Tapi penderitaan yang ditimbulkan tambah banyak sebetulnya ya. Kalau itu dilihat dari sudut pandang saya. Tapi kalau dilihat dari sudut pandang sana, kenapa sih dia tiba-tiba mengejek saya? Kenapa sih dia memukul saya? Ada kemungkinan besar penderitaannya dia sangat besar. Sehingga dia tidak bisa menghandle penderitaan itu. Jadi Anda menjadi, kalau orang Inggris namanya punching bag gitu. Punching bag apa itu namanya? Punching bag. Punching itu nonjok, bag itu karung. Karung yang orang pakai untuk latihan boxing atau latihan tinju itu loh. Punching bag namanya ya. Jadi Anda itu seolah-olah seperti korban gitu ya. Korban, Anda tuh jadi kantong itu untuk dia nonjok gitu, untuk dia pukul gitu. Yang sesungguhnya adalah dia tidak bisa menghandle penderitaannya dia. Dia sendiri tidak bisa menghandle sehingga dia pikir kebencian, kemarahannya itu harus dikeluarkan lewat memukul, menonjok, menghajar kantong itu, ya. Jadi dia merasa harus dikeluarkan. Tapi ketika dia keluarkan ya energinya tambah besar, ya. Energi di dalamnya tambah besar, walaupun ada energi yang lepas. Energi yang lepas adalah dia capek. Kalau dia pukul-pukul terus ya, akhirnya dia capek sendiri. Ya. Jadi sebetulnya korban pertama adalah si orang itu yang menderita itu. Anda itu korban kedua. Ya.
walaupun korban kedua biasanya Anda tetap, tidak puas ya, karena merasa diperlakukan tidak adil. Nah, inilah yang sebetulnya, apa ya, sekelumit berbagai kondisi yang terjadi ketika ada kondisi-kondisi yang tidak nyaman terjadi di sekitar. Dan itu boleh saya bilang setiap hari terjadi. Jadi setiap hari pikiran kita ini berantem terus, bertengkar terus, ya. Jadi pertengkaran yang terbesar sebetulnya terjadi dalam pikiran kita. Nah, sekarang Buddha menyediakan solusi. Jadi Buddha melihat banyak kondisi seperti itu, beliau mau menyediakan solusi. Solusinya adalah Anda membangun suatu kekuatan yang namanya berhenti. Berhenti itu bahasa kerennya, bahasa bahasa teknisnya namanya samatha. Jadi samatha ini adalah kekuatan yang harus kita bangun, ya, yang artinya berhenti. Berhenti, jangan cepat-cepat bereaksi, ya. Jadi berhenti, jangan cepat-cepat bereaksi. Kalau kita cepat-cepat bereaksi, biasanya lebih sering fatal, ya. Fatal itu biasanya jelek, karena itu yang dominan dalam manusia. Manusia itu lebih dominan kekerasan sebetulnya. Walaupun saya kan tidak boleh generalisasi ya, tapi benih kekerasan dalam manusia itu cukup dominan, cukup besar. Tinggal di toel dikit, dia langsung muncul. Ya, kalau tidak percaya Anda coba aja ya. Siapapun kalau di apa ya, pok gitu ya, dipok, ditusuk sedikit, dia bisa langsung apa ya, benih-benih marahnya itu bisa cepat keluar. Jadi napas adalah salah satu cara kita berhenti. Jadi sebelum kita berbicara, sebelum kita membalas, sebelum kita tonjok dia balik, kalau Anda selalu bisa diintervensi oleh napas, saya pikir sangat bagus sekali. Ya, jadi napas ini membuat suatu kondisi berhenti, stop, ya, yang namanya samatha. Kemudian napas juga menjadi objek pengintervensi. Kalau diintervensi biasanya orang rata-rata tidak mau, betul ya? Anda lagi bicara, terus tiba-tiba diintervensi atau diinterupsi, pasti Anda marah. Ya. Jadi awal memang bisa marah, tapi lama-lama Anda akan tahu manfaatnya seperti apa. Jadi sebelum Anda berbicara sesuatu, melakukan sesuatu, Anda bisa berhenti samatha, Anda bisa bernapas, ya, memberi jeda, ya, jeda namanya ya. Lalu Anda memberikan diri waktu untuk berpikir sejenak sebelum bertindak dan berbicara. Momen itu akan memberi pengaruh sangat besar dan perubahan sangat besar menurut saya. Ya, saya banyak menggunakan momen-momen seperti itu untuk tidak langsung bereaksi secepat-cepatnya. Jadi saya napas, saya berhenti, saya izinkan napas untuk mengintervensi atau menginterupsi. Walaupun kadang-kadang ada rasa nggak enak. Aduh, saya lagi pengen marah besar, tapi napas saya sudah keburu mengintervensi atau menginterupsi. Jadi kemarahan saya tidak berlanjut atau minimal kemarahan saya agak berkurang. Jadi konflik konflik tidak membesar, ya. Jadi ini sebetulnya yang ingin disarankan oleh Buddha, yaitu sering-sering berhenti. Cari cara berhenti. Ya. Lalu ada satu perumpamaan yang suka dipergunakan adalah ketika ya sama seperti tadi ya, seperti ketika pikiran sedang bertengkar ya. Anda bertengkar sama diri sendiri nih. Mau saya hajar balik, mau saya pukul balik, mau saya ledekin balik ya.
mau saya apakan gitu kan. Jadi pertengkaran ini kalau tidak bisa kita berhentikan, tidak bisa kita intervensi, dia akan menjadi-jadi. Apa ya, exaggerating. Exaggerating itu membesar-besarkan. Jadi semua orang punya kehebatan. Semua orang punya keahlian membesar-besarkan yang kecil. Saya ulang sekali lagi, semua orang punya keterampilan, kehebatan, kemampuan membesar-besarkan sesuatu yang kecil. Ya, itulah kehebatan kita. Terutama yang jelek-jelek, yang jelek kecil, tapi bisa dibesar-besarkan. Dan celakanya itu sudah menjadi hobi kita. Anda lihatlah ya percakapan di WhatsApp, percakapan di medsos ya, semuanya yang kecil-kecil dibesarkan ya. Sampai sekarang ada yang namanya viral gitu ya. Viral itu kan ada juga unsur yang kecil tapi dibesar-besarkan. Lalu karena memang kecil, tapi karena banyak orang yang ngomong, banyak orang yang forward, banyak orang yang membicarakan, yang kecil jadi besar gitu, jadi heboh gitu kan. Anda banyak melihat lah ya, Anda lihat sendiri itu. Lalu ada analogi seperti rumah yang terbakar. Ya, rumah terbakar. Rumah terbakar ini saya suka idenya gitu. Idenya adalah rumah terbakar ini seperti uh, ada orang yang membakar rumahmu. Jadi kebakaran ini, api ini adalah kemarahan. Nah, kalau misalnya ada orang membakar rumahmu, ya, tugas kita yang paling pertama rasanya adalah pulang ke rumah. Ya. Pulang ke rumah, selamatkan rumahmu, ya, pakai air, minta tolong orang, biar kebakarannya itu tidak berlanjut. Sama dengan ketika Anda marah, Anda harus pulang ke rumah, Anda harus pulang ke badan Anda. Kalau Buddha bilang, kalau Anda marah, pertama pulanglah ke badan Anda. Karena badan Anda adalah rumah Anda. Pulanglah ke rumah. Ya, kalau saya biasanya pulang ke dada saya. Karena dada saya ini berdetaknya cepat. Ya, terus rasanya udah tidak nyaman. Jadi sudah ada api di situ. Jadi kalau Anda bisa melakukan itu lewat napas ya, napas, pulang ke dada ya, pulang ke rumah, pulang ke jantung ya. Jantung Anda itu kalau marah dia detaknya cepat. Jadi kalau Anda mau mengatasi marah, bisa pulang ke jantung ya, merasakan detaknya. Ya, atau pulang ke napas duluan, lalu baru pulang ke jantung ya, merasakan detaknya, atau Anda bisa meletakkan tangan di dada terus merasakan detak jantung ya. Kalau Anda letakkan tangan ini seperti Anda sedang memberikan kasih sayang kepada jantung Anda. Kasihan ya jantung Anda ya, mompanya besar ya. Karena orang lagi marah itu butuh darah lebih banyak. Jadi jantung akan bekerja lebih lebih keras, memompa darahnya ke otak. Karena otak bekerjanya banyak, ya. Orang marah itu mengkonsumsi apa ya? Mengkonsumsi energi, mengkonsumsi apa ya? Kalori kali ya, atau mengkonsumsi oksigen lebih banyak. Jadi nggak heran orang habis marah itu biasanya lapar katanya. Nggak tahu benar atau tidak ya. Anda rasakan sendiri lah ya. Anda merasa kesel, merasa marah, ya. Kadang-kadang rasanya pingin makan orang gitu. Orang aja pingin dimakan gitu ya. Kepalanya mau dicaplok gitu, mau ditelan aja gitu kan. Rasanya gimana gitu kan. Jadi ada sensasi-sensasi seperti itu. Ya, jadi pulanglah ke rumah, pulanglah ke badan Anda, lakukan apapun
ya untuk pulang ke rumah biar Anda bisa selamat. Jangan biarkan apinya ke mana-mana. Jangan biarkan apinya itu berkeliaran gitu kemana-mana gitu, ya. Lalu yang Anda butuhkan sebetulnya eh, apa ya? Api itu kan bersifat panas ya. Api itu bersifat panas. Nah sekarang saya tuh mau Anda coba sesuatu lah ya, coba. Adalah ketika kalau misalnya Anda marah, ya, dan Anda sadar marah ya. Yang paling penting itu sadar marah. Karena banyak orang marah dia tidak sadar dia sedang marah. Coba marah ya. Gua nggak marah kok katanya kan. Nah, karena menurut saya marah itu bersifat hangat, panas, bagaimana Anda boleh coba ya, testing lah ya. Kalau misalnya lagi marah atau kesal atau lagi feeling-nya nggak bagus gitu, Anda coba pergi minum air gitu. Anda coba pergi minum gitu. Setelah Anda minum, saya rasa akan membuat suatu feeling yang berbeda. Atau ginilah ya, atau suami istri lah ya. Istrinya lagi marah gitu kan. Victor lah ya contohnya ya. Victor, kalau istrimu lagi kalau lagi marah, juga mungkin Victor baru pulang terus tidak tahu kenapa sih tiba-tiba dia marah gitu kan. Tak ada angin, tak ada hujan ya, tidak ada sebab yang jelas tapi dia marah-marah gitu kan. Nah, kalau lihat begitu Anda boleh coba ingat pesan saya, kamu pergi ke dapur, tuangkan 1 gelas air ya, atau jus lah atau apa ya. Kamu coba suguhin ke dia ya, kasih dia minum gitu kan. Habis dia minum coba lihat apa reaksinya. Karena orang lagi marah itu kalau dikasih kado, dikasih minuman atau dikasih makanan dia akan berubah gitu, akan apa ya? Ya Anda bisa tahu sendiri nanti. Ya Anda boleh coba ya. Jadi kalau misalnya ada seperti itu Anda boleh coba ya melihat efeknya seperti apa. Jadi ini namanya bukan Anda kalau kalau misalnya dia sudah marah, Anda ocehin lagi, Anda menggunakan kata-kata yang lebih lebih apa ya? Anda hukum dia gitu dengan kata-kata kasar, marah dia tambah besar. Tapi orang lagi marah itu butuh perhatian. Perhatiannya sederhana, Anda tuangkan air 1 gelas, nih coba ini minum dulu gitu kan. Dia akan merasa diperhatikan itu. Oh, saya lagi marah, tapi saya diperhatikan, saya dibawakan air 1 gelas untuk minum gitu kan. Itu ada suatu apa ya? Ada suatu perubahan yang menurut saya akan terjadi. Yakin ya? Kalau tidak yakin Anda nanti coba ya. Dan Anda kan tidak mau berujung pada apa ya? Bertengkar gitu di dalam. Bertengkarnya adalah Anda berpikir keras, kenapa sih dia marah-marah gitu kan? Nggak ada ujungnya nanti kalau Anda berpikir terus. Anda tidak akan menemukan jawabannya. Ya, jawaban apapun, ya saya rasa akan lebih sering memperburuk situasi. Ya, jadi dengan cara sederhana, saya pikir bisa meredahkan kondisi sulit seperti itu. Dan yang paling penting adalah Anda tidak boleh kabur. Tidak boleh kabur artinya banyak orang merasa kalau ada orang marah, saya juga kadang-kadang suka begitu juga sih. Ada orang marah saya tinggalin gitu. Pusing saya. Pusing menghadapi orang marah itu atau orang kesal, orang marah, orang lagi kecewa kadang apa ya, rasanya itu tidak enak. Pengennya adalah, pergi jauh-jauh ya. Itu juga bisa salah satu solusi juga. Barangkali ada orang yang saya harus tenang, dia juga harus tenang ya, sama-sama sudah tenang, baru bisa sama-sama bicara lagi. Ya, itu bisa salah satu cara.
Cara yang tadi yang saya sampaikan ya boleh, kasihin kue, kasihin minum ya, bikinin kopi ya kalau dia suka kopi ya. Kalau dia suka teh ya seduhin teh gitu kan. Ini saya pikir bisa begitu juga. Tapi kalau misalnya kita mencoba untuk lari dan apa ya namanya ya, tidak peduli, bisa jadi kita kehilangan kesempatan untuk menyelesaikan masalahnya, ya. Coba aja nanti ya, kalau dia lagi marah, Anda tuangkan kopi ya 1 gelas, karena dia suka minum kopi, Anda bikinin kopi, ini kopi Arabica atau kopi apa kesukaan dia kamu buatkan. Setelah dia minum kopi, dia agak tenang dikit, ya dia barangkali mau bercerita, apa alasan dia marah. Jadi itu lebih bagus daripada Anda nembak-nembak. Kenapa dia marah? Kenapa dia kesal? Tidak ada angin, tidak ada hujan terus seperti ini ya. Ya rasanya tidak enak juga, sama-sama tidak enak. Ya. Lalu inilah yang disebut sebagai transformasi. Jadi kehidupan itu transformasi mulai dari napas. Anda napas masuk, napas keluar, Anda rileks, ya Anda pergi ke dapur, bikinkan dia kopi, ya suguhkan kepada dia. Jadi transformasi saya yakin banyak bisa mulai dari napas. Ya karena napas membuat Anda menjadi tenang. Ya. Anda menjadi apa ya? Menjadi lebih damai. Anda tidak merasa harus ikut marah juga kalau pasangan atau teman Anda sedang marah, ya. Lalu ada orang selalu berpikir kemarahan, kekesalan, ya, kekecewaan itu harus dibunuh, harus di apa ya, dipotong gitu ya. Kalau orang contoh lah ya, contoh zaman sekarang kanker atau tumor ya, rata-rata orang rata-rata dokter kali ya. Saya tidak berani pasti, tapi banyak dokter yang menyarankan untuk kalau ada kanker ya dioperasi aja, dipotong, dibuang ya. Ya itu bisa salah satu solusi. Ya, solusi satu ya. Tapi masih ada solusi lain ya. Kalau kanker ya biasanya kita harus atau tumor ya kita konsultasi sama dokter lah ya yang ahli tentang tumor atau kanker. Tapi ada kanker atau tumor yang lain dalam diri manusia. Ya, sebagai perumpamanya, marah, kesel, kecewa, iri, benci, itu kan sebenarnya kanker dan tumor juga. Nah, kalau dalam agama Buddha, dalam perspektif Buddhis, kanker-kanker seperti itu tuh jangan dipotong, jangan gunting, jangan dipotong, jangan dibuang. Karena marah adalah bagian dari dirimu. Kesal adalah bagian dari dirimu. Kecewa adalah bagian dari dirimu. Karena dia bagian dari dirimu, maka dia bisa ditransformasi, diubah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat dan bisa. Ya. Marah itu bisa diubah. Karena marah itu suatu energi. Barangkali Anda ingat ada hukum termodinamika ya. Hukum termodinamika kalau nggak salah ya. Hukum termodinamika yang kedua kalau tidak salah, dia bilang energi itu tidak bisa dihancurkan, tapi energi ini bisa diubah dari satu energi ke energi lain. Prinsipnya sedikit mirip sama Buddhis bahwa energi marah bisa diubah menjadi energi yang lebih bermanfaat. Mirip lah ya dengan energi matahari ya. Matahari kan ada energi kan, ketika dia bersinar dia ada energi. Energi ini bisa dikonvert, bisa ditransform menjadi energi yang lebih bermanfaat. Dan manusia sudah berhasil. Manusia berhasil mengkonvert energi matahari menjadi listrik, mengkonvert aliran air menjadi apa ya energi lain, ya.
Dan energi di manusia itu banyak. Jadi kalau Anda mau berusaha men-convert energi-energi itu, akhirnya Anda yang dapat untung. Dari zaman dahulu, ribuan tahun lalu, orang tidak pernah berpikir bagaimana memanfaatkan sinar matahari untuk menjadi listrik juga. Zaman dahulu kan tidak terpikir. Ya, jadi kita sebagai manusia, energi-energi yang ada dalam diri kita perlu kita convert. Convertnya lewat apa? Lewat napas. Jadi napas ini adalah kayak mesin konversi sebagai apa ya? Alat mengkonversi marahmu, kecewa. Ini napas ini adalah alat konversi yang bagus menurut saya. Dia bisa mengkonversi semua. Marah dia bisa convert, kecewa dia bisa convert, ya. Frustasi, stres bisa dia convert. Sistemnya itu kayak orang kimia gitu ya. Ada cairan apa, dicampur sama cairan apa, dia akan berubah. Kalau napas ini cairan yang unik gitu ya. Ketika dia dicampurkan ke dalam situ, dia akan berubah. Kalau Anda marah, Anda campurkan dengan napas, marah Anda akan berkurang. Kalau Anda stres, Anda campurkan dengan napas, stres Anda akan berkurang. Jadi prinsipnya seperti itu. Kenapa saya bolak-balik bicara napas. Ya, kekuatan kembali kepada napas ya. Karena Anda banyak yang punya alasan ya. Aduh, Bante terlalu sibuk ya. Nggak ada waktu buat meditasi duduk, nggak ada waktu buat mindfulness gitu kan. Tapi sesibuk-sibuknya Anda, masa tidak ada waktu buat bernapas? Napas itu Anda tidak perlu meluangkan waktu untuk bernapas. Betul nggak? Anda selalu berpikir harus meluangkan waktu, ya benar. Yaitu benar Anda harus meluangkan waktu. Ya. Namun ada juga yang bisa dilakukan secara lebih alamiah. Ya, tarik napas, hembus napas ya. Jadi menjadikan napas sebagai suatu kebiasaan, sebagai habit. Jadi tolong energi negatif Anda jangan dipotong, jangan dibuang, jangan dioperasi, jangan ditendang, jangan berantem sama mereka, tapi dikasih napas, dibungkus, ditransformasi sehingga dia berubah. Barangkali Anda masih ingat ada contoh tentang lumpur dan teratai. Lumpur ini kan kotor kan? Tapi kekotoran inilah yang menghidupkan teratai, membuat teratai menjadi tumbuh bersih. Ya. Jadi di dalam bersih itu ada kekotoran. Kotoran itu justru menjadi vitamin, mineral, supplier makanan paling sehat. Jadi kemarahanmu bisa menjadi makanan sehat. Ya. Kemudian semua bisa diubah, semua bisa dikonvert ya. Jadi energi itu tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, melainkan hanya bisa diubah bentuknya. Ya, hukum termodinamika 1 ya. Ini pelajaran fisika atau pelajaran kimia kali ya, pelajaran fisika mungkin ya. Jadi energinya sudah ada dalam dirimu, ya, semua energi itu ada, dan semua energi itu bisa dikonvert. Dan contoh tadi yang teratai hebat. Teratai punya akar, dia bisa sedot, dia bisa olah lumpur-lumpur tadi, sehingga lumpur tadi akan menjadi makanan sehat. Ya, jadi kalau Anda bisa mengolah kemarahan, marah kan kadang-kadang nggak bisa dibendung ya. Dia sudah muncul, dia sudah membara gitu kan. Tapi kalau Anda sudah punya kemampuan bernapas, jadi napas campur sama marah, dia akan mulai berubah. Dia akan mulai
bertransformasi. Jadi ada energi lain yang saling bercampur. Dan energi napas katanya energi paling bagus buat netralisi juga mengkonvert energi-energi yang negatif tadi menjadi lebih baik, lebih bagus. Jadi makanan sehat. Nah, kalau Anda mau komitmennya seperti itu, banyak masalah hidup Anda bisa terselesaikan. Ya, Anda jadi tidak usah repot-repot ya. Tidak usah terlalu repot untuk mencari solusi gitu. Jadi solusinya sebetulnya sudah ada. Solusi yang selalu ada di depan mata Anda dan selalu available katanya ya. 24 jam selalu ada terus. Ya. Dan saya yakin semua orang butuh namanya apa ya? Mengkasihani diri, apa sih istilahnya ya? Berwelas asih pada diri sendiri. Ya. Kalau Anda tidak mau mengkonvert energi marah, kesel, stres tadi, semua itu akan menjadi racun buat Anda. Anda tidak baik pada diri sendiri. Anda tidak namanya apa ya? Nggak tahu gimana ngomongnya. Istilahnya adalah Anda itu kejam pada diri sendiri. Kalau Anda marah, ya kalau Anda marah, berarti Anda tidak berbaik pada diri Anda sendiri. Anda berbuat jahat pada diri Anda sendiri. Kalau Anda marah, berarti Anda sedang berbuat jahat pada diri Anda sendiri. Berbuat jahat pada jantung Anda. Berbuat jahat pada aliran darah Anda. Berbuat kejam lah ya. Berbuat kejam pada pikiran Anda juga. Jadi Anda harus mengkasihani diri sendiri juga. Kalau Anda tidak bisa mengkasihani diri sendiri ya mencintai diri sendiri ya, self love namanya ya. Kalau Anda tak punya kemampuan untuk mencintai diri sendiri, itu tragedi yang paling besar. Sayangilah dirimu, ya. Bilang seperti itu. Oleh karena itu saya tidak mau marah. Kalau saya marah berarti saya sedang menyiksa diri sendiri. Ya, sekali lagi, kalau saya marah berarti saya sedang menyiksa diri sendiri. Itu sama seperti contohnya saya lagi lagi ada adu argumen sama Victor gitu ya. Sorry nih Victor lagi. Jadi contoh terus Victor Tanjung ya. Contohnya saya lagi ada masalah sama Victor, lalu saya marah besar. Ya. Terus marah besar ini seperti orang makan racun, minum racun. Saya marah sama Victor ya. Marah besar sekali sampai pengen makan orang gitu. Itu sama dengan saya meminum racun. Saya minum racun, tapi berharap Victor yang mati. Ngerti nggak? Kira-kira sih seperti itu bayangannya. Berarti saya ini tidak mencintai saya sendiri. Saya itu membakar diri sendiri, membunuh diri sendiri, meminum racun diri sendiri, ya. Tapi berharap orang lain yang mati. Berharap orang lain yang celaka lah ya istilahnya. Berharap orang lain yang celaka. Begitu ya, sering seperti itu ya. Itu kira-kira apa ya namanya ya? Jadi Anda perlu sering-sering bernapas untuk mengkonvert energi-energi apapun yang ada dalam dirimu, ya. Dan bagusnya napas adalah kalau energimu sudah baik, dia akan convert menjadi lebih baik lagi. Kalau energimu jelek, dia akan convert menjadi lebih netral dan nanti bisa akan menjadi lebih bagus. Nah, itu ajaibnya napas. Yang saya bilang energi yang ajaib, yang bagus. Dan saya sudah mengalami banyak kondisi seperti itu. Ya. Jadi
cara Anda how to fight, cara berantem, ya, ada caranya, ya. Caranya adalah dengan tidak berantem. How to fight? By no fighting. Ya, how to fight? By no fighting. Fight, ya. By no fighting adalah caranya adalah lewat mindful breathing. Ya, mindful breathing. Caranya itu. Kok muter-muternya balik lagi ke napas ya, napas berkesadaran tersebut. Lagi pula kalau Anda marah, Anda sudah tidak bisa ingat apapun. Semua Anda lupa. Semua pesan saya, Anda sudah lupa. Tapi kalau Anda berhasil mengingat napas, Anda berarti mengingat semuanya. Ya, kalau orang lagi marah, semua dia lupa. Tapi kalau dia berhasil mengingat napas, dia akan mengingat semuanya. Jadi Anda boleh lupakan apapun yang saya bicarakan, saya sharing pada malam ini. Tapi kalau Anda berhasil mengingat napas, sisa-sisanya akan mengikuti, akan mengekorin. Ya, semuanya akan ngikut gitu. Jadi kuncinya cuma satu, lu bernapas, sisanya ikut. Tenang ikut, transformasi ikut, rumah kebakaran jadi ingat. Betul ya? Lumpur dan teratai jadi ingat. Ya dia menseret semuanya. Si napas itu menseret, melibatkan, menseret lah namanya, mengait semuanya ikutan muncul. Tapi sebaliknya juga begitu. Kemarahan itu kalau tidak berhasil Anda berhentikan, dia juga menyeret yang lain. Si marah itu kan menyeret ucapan jelek, pikiran kejam, mata plototin, ya, menyeret badan untuk memukul. Jadi mereka saling seret menyeret gitu ya, saling tarik menarik kayak magnet gitu ya. Jadi kalau Anda berhasil napas, Anda akan bisa menarik kualitas-kualitas baik yang saling terhubung sama dia ya. Dia itu kayak ada apa namanya ya? Ada ada kaitannya gitu. Ada membernya gitu. Membernya adalah dia ada anggotanya gitu. Kalau Anda berhasil mengambil napas, anggota-anggota lainnya akan ikut. Ya, tenang akan ikut, damai akan ikut ya. Jadi mereka seolah-olah kayak satu geng gitu ya. Satu geng. Tapi geng yang baik ya, bukan geng-gengnya gangster ya. Tapi kalau marah itu juga punya gengnya, punya gangsternya, punya anggota-anggotanya. Marah ya, terus marah itu biasanya gengnya siapa aja ya? Kalau udah marah biasanya pengennya marah-marah ya, pengennya ucapannya agak kasar ya, itu gengnya itu. Terus maki-maki ya, kebun binatang ya, keluar semua. Nah itu juga gengnya itu. Itu satu komplotan punya itu. Ya saya pikir kira-kira begini beberapa sharing dari saya, apa yang saya terpikir hingga saat ini. Barangkali ada sharing dari Anda lah ya. Tidak usah pertanyaan lah ya. Sharing saya pikir lebih bagus. Ya silakan, terima kasih. Selamat malam. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Terima kasih sudah mendengar.